Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nidia Marta Putri, NPM 1831090250. Saya dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adapun maksud dari video saya adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nurmaulidia, Esos MPD. Di sini saya akan memberikan video dengan tema stratifikasi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat dijumpai individu yang termasuk golongan kaya, sedang, dan miskin. Golongan tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terdapat tingkatan-tingkatan yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dalam sosiologi, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu disebut dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial secara umum diartikan sebagai perbedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Pada zaman Yunani kuno, Aristoteles telah menyatakan bahwa di dalam tahap tiap-tiap negara selalu terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang berada di tengah-tengahnya, dan yang terakhir mereka yang melarat atau kekurangan. Yang selanjutnya, pengertian stratifikasi menurut para ahli. Pertama, menurut epidemiologi, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Yang kedua, uji golongan. Stratifikasi sosial adalah golongan manusia dengan ditandai suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan karena itu menuntut gengsi kemasyarakatan. Yang ketiga, menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Yang keempat, menurut Aristoteles, pada zaman kuno, di dalam setiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang moderat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Nasution menyebutkan ada tiga metode yang bisa digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu yang pertama, metode objektif. Berdasarkan metode ini, stratifikasi sosial ditentukan dengan menggunakan penilaian objektif, yaitu antara lain terhadap jumlah pendapatan, tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. Yang kedua, metode subjektif. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat memiliki dirinya dalam kedudukan masyarakat tersebut. Kebanyakan ahli sosiologi berpandangan bahwa kelas sosial adalah suatu kenyataan meskipun semua orang tidak dapat menyadarinya. Yang ketiga, reputasi. Metode ini golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan dan masing-masing dalam stratifikasi sosial itu. Faktor-faktor yang dijadikan alasan terbentuknya pelapisan sosial. Yang pertama, kepandaian, tingkatan umur, sifat keaslian keanggotaan di dalam masyarakat, misalnya cikal bakal, kepala desa, lurah, RT, RW, dan sebagainya. Pemilikan harta, masyarakat pemburu biasanya mendasarkan pada tingkat kepandaian untuk membentuk pelapisan sosial. Yang terakhir, masyarakat yang telah hidup menetap dan bercocok tanam berdasarkan pada sistem kerabat dari pembuka tanah yang asli dianggap sebagai golongan yang menduduki lapisan yang tinggi. Ukuran sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial, yaitu ukuran kekayaan, ukuran kewenangan, ukuran kehormatan, dan yang terakhir ukuran ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Terjadinya stratifikasi sosial atau sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu terjadi dengan sendirinya. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu sendiri.
tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya, misalnya lapisan yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, kepandaian, pimpinan informal, dan dalam batas tertentu berdasarkan harta. Yang kedua, terjadi dengan sengaja. Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditunjukkan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan ini, maka di dalam organisasi itu terdapat keteraturan, sehingga jelas bagi setiap orang yang di mana letak kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dalam suatu organisasi, baik vertikal maupun horizontal. Contoh stratifikasi dengan sengaja ini misalnya dalam teori sosiologi, kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, misalnya yaitu angkatan bersenjata, organisasi agama, kedudukan. Menurut Pitirim Asorokin, dan untuk mengukur status seseorang dapat dilihat dari jabatan, politis, pendidikan atau luasnya ilmu pengetahuan, keturunan, kekayaan, dan agama. Secara sosiologis, kedudukan dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, askribes status. Askribes status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan akan menjadi bangsawan pula. Kedudukan anak seorang brahmana, pasti dia akan memperoleh status brahmana juga. Dan yang terakhir, seorang anak kiai pasti akan menjadi gus atau kiai. Yang kedua, achieved status. Kedudukan yang diperoleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena tergantung dari kemampuan diri masing-masing orang dalam mengejar impian dan tujuan-tujuannya. Contohnya, setiap orang bisa menjadi dokter, pengusaha, hakim, guru, dan lain sebagainya, asalkan memenuhi memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu assigned status. Kedudukan yang diberikan assigned status sangat erat hubungannya dengan achieved status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi karena seseorang telah berjasa kepada masyarakat. Dalam sosiologi tadi kan ada unsur-unsur sistem pelapisan sosial, yaitu kedudukan dan peran. Nah, sekarang yang kedua yaitu peran atau role. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran dan status tidak dapat dipisahkan dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah memberikan arah pada proses sosialisasi. Yang kedua, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan. Yang ketiga, dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir, menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.